Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-616, dengan judul Jalan Surgawi Terputus. Langsung ke dalam alurnya. Dia akan pergi, dan tidak diketahui berapa tahun lagi mereka bisa bertemu lagi. Mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Si Hao pergi. Meski enggan, dia tetap menuju ke kejauhan. Masih ada sedikit peluang alam besar di alam bawah, hanya saja tidak ada yang tahu kapan mereka akan muncul kembali. Dia memberitahu negara batu semua yang dia tahu sehingga mereka bisa mencarinya di masa depan. Namun, butuh waktu bertahun-tahun sebelum mereka muncul kembali. Bagaimanapun, sekte besar dari alam bawah selalu mencari, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah Gunung Dewa Surgawi. Sayangnya, tempat ini benar-benar kosong. Ras surgawi telah pergi. Bekas gunung ilahi archaik ini telah menjadi tempat yang ditinggalkan. Saat itu, dia memikirkan banyak orang. Baldi kedua adalah orang yang memperbaiki formasi ini. Kemudian, dia pergi ke alam yang lebih tinggi bersama dengan ras surgawi. Yunsi, seorang gadis berambut ungu dengan mata cerah dan gigi yang indah. Dia sangat berbakat. Saat itu, dia bertengkar dengan si Hao di Hundred Shattering Mountains. Keduanya berguling-guling, bergulat di tanah. Anak buas itu dengan keras menggigit telinganya yang berkilau. Si Hao mengambil liontin dari kotak perunggu berharga. Rumor mengatakan bahwa inilah yang digunakan wanita muda ras surgawi untuk pertunangan. Kaisar Api dan yang lainnya pergi melalui tempat ini. Mereka seharusnya dengan damai memasuki alam yang lebih tinggi, kan? Si Hao berkata dengan lembut. Kaisar Api telah memperlakukannya dengan baik sebelumnya, mengizinkannya untuk berkultivasi di tanah leluhur negara api dan bahkan memberinya petunjuk dalam budidayanya. Huo Linger, apakah dia masih baik-baik saja? Ketika si Hao memikirkannya, dia tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Saat itu, wanita muda ini telah membantunya lebih dari sekali. Sementara itu, alam yang lebih tinggi begitu besar, satu provinsi lebih besar daripada semua 8 wilayah yang dijumlahkan. Bisakah mereka bertemu lagi dengan mulus? Setelah berdiri di sini untuk waktu yang lama, dia pergi, karena dia tidak bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari tempat ini. Jalan surgawi telah terputus. Dia berjalan di sekitar tanah terlantar, mencari melalui tempat yang berbeda satu demi satu, berharap menemukan jalan kuno. Setelah menyerang Sekte Barat, Gunung Abadi, Sekte Pengatur Surga, dan tempat-tempat lain, si Hao memahami banyak rahasia. Dia mulai menuju ke tanah rahasia yang tercatat dalam sekte besar ini untuk mencoba peruntungannya. Sial, suara bel yang panjang dan panjang terdengar di udara. Ini adalah kuil Buddha tua jauh di pegunungan. Itu sepenuhnya dibuat dari tembaga. Atap tembaga, pilar tembaga, dinding pelataran tembaga, perjalanan waktu yang tak berujung telah meninggalkan jejak belang-belang di permukaannya. Seluruh candi kuno tertutup noda tembaga hijau. Pepohonan kuno mengelilingi tempat ini. Suara kera dan harimau berteriak bisa didengar. Ini adalah salah satu tempat rahasia yang dicatat oleh Sekte Barat. Awalnya adalah sebuah kuil, tetapi kemudian, beberapa hal yang tidak menguntungkan terjadi yang memaksa mereka untuk meninggalkan tempat ini. Sejak saat itu, tidak ada yang datang ke tempat ini. Namun, rumor mengatakan bahwa ada surga yang menentang formasi transportasi di sini yang akan memungkinkan seseorang memasuki alam yang lebih tinggi. Si Hao tiba di sini berdasarkan apa yang direkam. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Istana tembaga yang penuh dengan noda hijau ini agak familiar. Bukankah ini kutukan istana abadi? Ini adalah deduksi yang dia dapatkan dari petunjuk. Di zaman kuno, ada
Orang-orang dari Istana Abadi yang datang ke alam bawah, mengambil tindakan di sini, mengubah kuil menjadi tanah kematian yang penuh dengan ketidaknyamanan. Begitu aku naik, pasti akan ada pertempuran. Istana Abadi sangat menakutkan. Jumlah mereka tidak pernah melebihi 5, tetapi kekuatan mereka mengintimidasi alam yang lebih tinggi, membuat raksasa dan warisan abadi sangat menakutkan. Desas-desus mengatakan bahwa apa yang disebut Istana Abadi Perunggu adalah artefak abadi. Warisan misterius ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada bersama dengan langit dan bumi. Itu bertentangan dengan Supreme Hall. Sayang sekali, meskipun saya di alam rendah, saya tetap tidak pernah menemukan Supreme Hall. Petik 2. Si Hao sangat menyesal. Dia sebelumnya menggunakan semua kekuatan negara batu untuk mencarinya, tetapi dia tidak pernah menemukan tempat itu. Dia hanya bisa menyerahkan tugas itu ke King Feng dan menyuruhnya mencarinya di tahun-tahun mendatang. Sosok hebat, Istana Abadi generasi ini tidak setua itu, hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Di mata orang-orang seusianya di alam yang lebih tinggi, itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi, yang tidak dapat dikalahkan. Seberapa kuat orang itu sebenarnya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Meskipun dia percaya diri, dia tidak akan bertindak sembarangan. Jika mereka pernah bertemu, pertempuran hidup dan mati yang hebat pasti akan meletus. Dia mengirim telapak tangan terbang keluar. Noda tembaga terpisah. Kekuatan kutukan yang mempengaruhi tempat ini selama bertahun-tahun telah menghilang. Sayangnya, formasi transport di sini telah lama dihancurkan juga. Tempat berikutnya yang dia kunjungi adalah gua kuno yang tercatat di Gunung Abadi. Tempat ini juga mengakibatkan kekecewaan. Itu sudah lama runtuh. Kamu sudah memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Seberapa kuat dirimu sekarang? Sambil berdiri di depan reruntuhan yang tercatat di Gunung Abadi, dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri. Dia memikirkan adik laki-lakinya. Setelah Qin Hao memasuki alam yang lebih tinggi, dia menimbulkan keributan besar. Banyak orang menyukainya, percaya bahwa dia pasti akan bangkit dan menjadi makhluk tertinggi. Beberapa warisan abadi diulurkan dalam persahabatan, rela wanita surgawi mereka terhubung dengan gunung abadi dalam pernikahan semua demi mengikat di masa muda ini. Si Hao pergi. Kali ini, dia menuju ke wilayah luar angkasa, wilayah besar sekte Heaven Mending berada. 2 jalan kuno yang dia temukan di sana juga membuatnya kecewa. Akhirnya, dia menemukan tanah rahasia. Dia mengungkapkan teriakan terkejut. Dia menemukan beberapa petunjuk di dalam pegunungan kuno. Selamat tinggal, alam bawah. Ini ditinggalkan oleh Yue Chan, tulisan tangannya persis sama dengan miliknya. Kata-kata ini mengandung aura Dao, sejenis emosi yang tampak sangat rumit saat dia pergi. Itu tidak ditinggalkan oleh tubuh utama. Si Hao yakin akan hal ini, karena tubuh utama Yue Chan keluar melalui jalan Heaven Mending Sek. Jalan itu sudah lama terputus. Ini ditinggalkan oleh tubuh kedua Yue Chan. Setelah si Hao meninggal, orang-orang negara batu melepaskannya. Dia tidak kembali ke sekte penjaga surga dan malah memilih jalan misterius untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Bersujud dalam pernikahan di masa lalu. Ketika si Hao memikirkan masa lalu, dia merasa sedikit linglung. Peri yang menghasilkan fenomena tidak teratur selama kelahiran dan memiliki jiwa misterius yang tersegel di dalam tubuhnya memiliki hubungan yang sangat kompleks dengannya. Segera setelah itu, senyum tipis muncul di sudut bibir si Hao. Tubuh kedua Yue Chan tidak kembali ke Heaven Mending Sek dan malah memilih untuk diam-diam memasuki alam yang lebih tinggi, jadi dia pasti menghindari tubuh utamanya. Jika kita bertemu lagi, aku ingin tahu sikap seperti apa yang akan dia miliki saat kita bertemu lagi. Si Hao berkata dengan lembut.
Apakah hubungan antara tubuh kedua Yue Chan dan dirinya sendiri sebagai suami dan istri, teman, atau musuh? Dia merasa mereka masih akan bertemu lagi. Sayang sekali, dia berkata pelan. Setelah digunakan sekali, formasi ini juga hancur. Si Hao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Langit dan bumi terputus, ini bukan hanya rumor. Sekarang sulit untuk menemukan jalan untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Ini terutama benar setelah raksasa alam yang lebih tinggi bertempur melawan kehendak surga, mengakibatkan kehancuran langsung beberapa formasi setelah mereka digunakan. Laut hijau yang luas dengan surga yang meluap ombak bisa dilihat. Dari waktu ke waktu, binatang buas besar akan muncul di permukaan. Tubuh mereka yang tahu berapa li panjangnya, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Si Hao pergi ke laut. Dari pengingat akan pagoda kecil dan keberadaan abadi, dia tiba di luar lautan, mencari untuk melihat apakah masih ada jalan kuno yang harus diambil. Akibatnya, dia memasuki kedalaman laut, menemukan istana naga banjir, aula mermen, dan tempat-tempat lain. Namun, dia masih kecewa, tidak dapat menemukan jalan kuno. Sebuah istana yang sangat besar bisa dilihat di depannya. Ini melepaskan cahaya warna-warni. Sebuah prasasti besar bertengger di atasnya, Ocean Deity Island. Pikiran si Hao tergerak. Dia tiba di pulau itu, mengunjunginya. Ini segera menimbulkan keributan besar. Namanya sudah sampai ke lautan. Begitu banyak ahli Ocean Rache yang tahu tentang dia. Orang yang membunuh ahli tertinggi naga banjir kelabu hanya dengan tubuh spiritual. Terlepas dari apakah itu masa lalu si Hao atau perataan tanah suci setelah kebangkitannya, mereka semua mencerminkan kekuatannya yang tak tertandingi. Kekuatannya mengguncang dunia di bawah langit. Pulau Dewa Laut, meskipun dukungan mereka dalam, tanpa dewa di dunia sekarang, masih sangat gugup dan khawatir. Mereka takut dia akan menghapus warisan di sini. Si Hao mengunjungi pulau itu dan berkata, saya hanya ingin meminjam jalan. Dia memberitahu mereka tujuan mereka datang, kata-katanya sangat jujur. Makhluk Ocean Deity Rache mengeluarkan napas lega. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa jalan itu telah diputus. Setelah Mo Sang klan mereka pergi, itu tidak bisa digunakan lagi. Mo Sang. Si Hao ingat siapa itu. Saat itu, selama pertempuran Kunpeng berikutnya, pemuda Ocean Rache itu meninggalkan kesan yang cukup dalam. Dia adalah lawan yang kuat yang pernah dia lawan dalam pertarungan yang intens sebelumnya. Tidak heran ras Dewa Laut gugup, takut dia datang untuk menyelesaikan akun. Kemudian, si Hao memahami bahwa Hantian, ahli seperti iblis Flaming Fish Rache yang sama kuatnya dengan Mo Sang juga telah memasuki alam yang lebih tinggi. Setelah mereka pergi, Ocean Rache sudah tidak memiliki jalur lain. Ketika momen ini tiba, si Hao menjadi agak diam. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara untuk naik lagi? Apakah semua jalur antara dua alam terputus? Dia kembali ke darat dan kembali ke wilayah gurun. Dia diam-diam berpikir, meninjau semua jalan yang dia ketahui lagi sebelum menuju ke tempat lain. 100 Rache Battlefield, menurut legenda, jika seseorang lulus ujian, mereka dapat memasuki alam yang lebih tinggi. The 100 Rache Battlefield ada di setiap wilayah. Saat itu, demi dia, kakeknya membunuh PCU di medan perang 100 ras dan akhirnya menghadapi bencana besar. Itu adalah medan pertempuran di mana ras yang berbeda berjuang untuk supremasi. Si Hao tahu tentang itu sejak lama, tetapi dia tidak pernah mengunjunginya. Hari itu, seorang pemuda muncul di dalam 100 Rache Battlefield di daerah gurun. Dia terus-menerus menantang orang lain dan menang berulang kali. Keributan cukup diaduk. Selama beberapa tahun terakhir, setelah bencana besar, pegunungan agung Archaic Divine semuanya menurun. The 100 Rache Battlefield tidak lagi sehebat sebelumnya, kekurangan banyak makhluk yang tak tertandingi.
Setelah menggunakan 72 transformasi untuk mengubah penampilannya, Si Hao bertarung di sini. Dia tidak menarik terlalu banyak perhatian, karena seluruh dunia sedang membicarakan tentang negeri batu dan batu yang kecil. Pertempuran 100 ras battlefield bahkan tidak terlalu mengejutkan seperti Si Hao yang menyapu dunia. Setelah menang di medan perang ini, dia berjalan ke altar yang membawanya ke tanah yang ditumbuhi tanaman. Tidak ada lawan langsung di sini, hanya boneka dan hal lainnya. Dia bertarung dengan sengit, akhirnya menang lagi. Dia kemudian dikirim ke tempat kuno lainnya. Ini membuatnya agak tertarik. Ada tanah rahasia di sini satu demi satu, terhubung melalui formasi. Mungkinkah dia benar-benar bisa membebaskan dirinya dari alam bawah? Dia membantai jalannya masuk setelah diangkut 6 kali, dia melihat beberapa kerangka. Mayat-mayat itu menjadi semakin kuno, membuktikan bahwa sudah bertahun-tahun sejak seseorang memasuki tempat ini. Dengan kekuatan Si Hao saat ini, dia secara alami merobek tempat ini dengan kekuatan yang tak tertahankan, bergegas maju dengan cara yang tak terhentikan. Alam budidaya yang tertekan. Ujian setelah ini akan membutuhkan pertempuran di alam kultivasi yang sama. Akhirnya, Si Hao dibantai ke dalam persidangan ke-10, sekaligus sidang terakhir. Pikirannya bergetar hebat, karena dia menemukan formasi transportasi yang sempurna. Namun, dia melihat pesan yang mengkhawatirkan di sini. Apa? Tujuan akhir The 100 Rache Battlefield adalah kandang. Makhluk yang naik dari sini akan ditangkap dan diubah menjadi tunggangan. Si Hao menjadi ketakutan. Ada makhluk yang melarikan diri kembali setelah naik dan meninggalkan pesan yang mengkhawatirkan ini. Yang disebut 100 Rache Battlefield sebenarnya adalah tempat seperti ini. Warisan abadi dari alam yang lebih tinggi benar-benar menindas orang lain terlalu jauh. Si Hao berkata dengan lembut, jika memang seperti ini, maka itu terlalu disesalkan. Dia diam-diam berpikir sendiri. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Meskipun jalur ini masih ada, masalahnya terlalu parah. Dia pasti tidak ingin ditangkap dan dikurung di sekte seseorang. Apalagi, dia tidak bisa mengekspos dirinya sekarang. Begitu orang-orang dari alam yang lebih tinggi mengetahui identitasnya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Si Hao kembali ke arah dia datang, mendesah di sepanjang jalan. Apakah surga memotong jalannya? Saat ini, dia tidak punya jalan lain untuk dicoba. Dia memeriksa semua jenis buku tulang. Dia mulai berpikir sendiri, meninjau semua jalan yang mungkin. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa ada hamparan tak terbatas antara dua alam tersebut. Itu benar-benar telah dipisahkan. Si Hao melihat ke langit. Bagaimana dia bisa memasuki alam yang lebih tinggi? Mungkinkah benar-benar tidak ada jalan tersisa? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, masih ada satu jalan. Itu pasti bisa terhubung ke alam yang lebih tinggi. Petik 2. Episode ke-617, dengan judul Jalan Dewa Iblis. Langsung ke dalam alurnya. Tembok Dewa dan Iblis, kematian para purba. Si Hao dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Dia memikirkan tempat itu. Tidak hanya ada tembok misterius di sana, ada juga jalan kuno. Ada kata-kata yang mengejutkan di dinding itu dan nama yang sangat berbahaya. Namun, jika seseorang melewati 108 cobaan, seseorang dapat berjalan di jalan itu dan mencapai tempat di ujung yang lain. Namun, sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang melewati jalan ini. Si Hao telah berbicara dengan batu pemukul ilahi sebelumnya dan juga mencari melalui semua jenis buku tulang, dan apa yang dia simpulkan adalah bahwa jalan ini harus mengarah ke alam yang lebih tinggi, bahkan mungkin menuju apa yang disebut wilayah misterius. Pesan yang mengejutkan, serta kata-kata kematian kuno, membuat orang merasa sangat takut. Itu jelas bukan kata-kata kosong,
jadi dia yakin itu sangat berbahaya. Si Hao menggerakkan tubuhnya lagi. Dia menuju negara api dan memasuki tanah kuno yang penuh dengan magma dan panas terik. Kemudian, dia pergi jauh di bawah tanah sebelum muncul di depan istana Kaisar Suci kuno. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia secara alami bisa masuk lebih dalam. Yang disebut api Dao, simbol, dan tes lainnya tidak dapat menghentikannya. Mungkin juga berjalan di tanah yang mulus untuknya. Istana kuno itu tenang dan sangat luas. Itu sangat besar. Si Hao berjalan langsung ke dalam dan melihat tembok kuno itu lagi. Ada 2 dinding dewa dan iblis di dunia ini. Satu lengkap dengan 108 gerbang, sementara yang lain adalah produk gagal dengan hanya bentuk luar. Petik 2. Gerbang di sini, misalnya, naga sejati, Phoenix abadi, dan lainnya tidak benar-benar ada. Hanya ada beberapa bentuk ukiran di dinding, jadi tidak bisa masuk ke dalam. Tidak ada arena di dalam untuk dilawan. Ini bukanlah jalan yang dia butuhkan. Namun, si Hao telah mempelajari tempat ini sebelumnya dengan batu pemukul ilahi. Jika seseorang ingin menemukan tembok kuno yang sebenarnya, mereka harus mulai dari sini. Ini karena mereka menemukan beberapa catatan yang tidak jelas dengan sedikit petunjuk. Ada beberapa hubungan antara tempat ini dan tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Mungkinkah tempat ini seperti semacam ujian, dan hanya dengan melewati tempat ini orang akan melihat tembok yang sebenarnya? Setelah tiba di sini, dia ingin menemukan beberapa petunjuk, jadi dia secara alami perlu memasuki medan perang. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menjadi serangkaian pertempuran yang intens. Baiklah, anggap saja ini seperti jenis pelatihan untuk mengasah diriku sendiri. Mari kita lihat betapa kuatnya burung ilahi dan binatang buas purba ini. Petik 2. Sepasang gerbang batu didorong terbuka, dan kemudian si Hao masuk. Di dalam cukup gelap, dan arena yang dia lewati tampak seperti berlumuran darah. Tempat ini berwarna merah tua. Ho, suara binatang buas yang mengaum terus-menerus terdengar. Petir menyelimuti sekitar, menyebabkan suara pilih pala terdengar, menenggelamkan tempat ini dengan kekuatannya. Ini adalah Xuan Ni, lawan yang dipilih secara khusus oleh si Hao. Dia ingin mempertajam teknik berharga kilatnya sendiri, jadi dia memilih binatang buas surgawi peringkat ini yang mahir dalam teknik ini. Hong, si Hao mengirimkan tinju yang membawa pancaran petir. Dia tidak menggunakan trik apapun dan malah melawannya secara langsung. Dia menunjukkan teknik berharga yang sama untuk melawan binatang buas ini. Tidak ada batasan untuk petir. Itu adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Si Hao bertarung dengan intens. Dia menghela nafas dalam kekaguman. Jika dia sendiri tidak cukup kuat, dia akan segera dibunuh oleh binatang ini. Terlepas dari apakah itu, kesengsaraan surgawi atau hukuman ilahi, mereka semua adalah kilat, turun untuk menghukum orang jahat. Ini membuktikan kekaguman akan kekuatan yang berhubungan dengan yang terlarang. Sebuah cakar emas ungu terulur keluar, membawa gelombang besar 100 petir berlapis. Itu sangat mendominasi. Jika di dunia luar, puncak gunung pasti sudah lama runtuh. Itu terlalu tirani. Si Hao menggerakkan tubuhnya ke samping. Cahaya warna-warni mengalir melalui tubuhnya dalam sekejap. Tinjunya melonjak dengan petir, bentrok dengan kepalanya. Petir tak berujung meletus. Cahaya menyilaukan memenuhi tempat ini. Ada beberapa burung dewa dan hewan ganas lainnya yang unggul dalam hal petir. Jika aku bisa belajar dari mereka, teknik berharga kilatku pasti akan menembus batas, mungkin menjadi dao terlarang. Si Hao bertarung sambil mendapatkan wawasan. Dia tidak terburu-buru untuk memutuskan hasil dari pertempuran ini, melainkan menggunakan kesempatan ini untuk membandingkan, memahami, dan menyempurnakan tekniknya sendiri dan selangkah lebih maju.
Hong. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia menggunakan semua kekuatannya dan membanting telapak tangannya. Petir tak berujung melilit Xuan Ni yang terbentuk dari petir. Di sekitarnya, bintang muncul satu demi satu. Itu sangat ganas. Itu bergegas keluar dan bertabrakan dengan binatang purba Xuan Ni yang sebenarnya. Ini adalah bentrokan teknik berharga yang sama. Itu sangat intens. Akhirnya, semuanya lenyap seperti asap di udara tipis. Binatang buas itu berubah menjadi simbol Dao dan dibakar menjadi abu. Si Hao mencari di sekitar tempat ini, melihat ke setiap sudut. Dia melihat ada diagram yang diukir di bagian paling dalam dari medan perang ini. Dia mempelajarinya sebentar sebelum pergi. Kemudian, dia membuka pintu berikutnya. Sama seperti itu si Hao terus-menerus bertarung melawan makhluk lain, memasuki pasangan gerbang satu demi satu. Setelah beberapa hari ini, dia sudah penuh dengan bekas luka dan berlumuran darah. Itu karena ini semua adalah binatang raksasa kuno, dan dia bertarung tanpa henti untuk beristirahat, terus-menerus bertarung dalam pertempuran hebat. Bahkan area yang tidak bisa dihancurkan pun retak. Tempat-tempat ini tidak bisa lepas tanpa cedera. Beginilah cara si Hao menghabiskan waktunya selama setengah bulan berikutnya. Ketika dia lelah, dia akan menutup matanya untuk beristirahat sebentar, dan ketika lukanya parah, dia akan duduk dan diam-diam pulih. Bagaimanapun, ada beberapa petunjuk. Namun, itu terlalu tersebar. Si Hao berpikir. Dia sudah melewati 10 percobaan berturut-turut, dan sebagai hasilnya, menemukan beberapa jejak. Ada teks tulang yang direkam di beberapa arena yang berbicara tentang lokasi di mana tembok dewa dan iblis sejati pernah muncul sebelumnya. Dia membangunkan Divine Strike Stone dan mengobrol dengannya untuk mendapatkan pendapatnya tentang masalah tersebut. Dulu, tempat munculnya tembok dewa dan iblis semuanya adalah area terlarang, dan sekarang, itu harus menjadi tempat yang sama. Ruang lingkup tempat dia harus mencari segera dipersempit. Menemukan tempat ini akan memakan waktu lama, tetapi dia pasti bisa menemukannya. Terus berjuang. Saya akan menyelesaikan semua arena ini. Harus ada lebih banyak petunjuk. Petik 2. Kali ini, dia mendorong sepasang gerbang kuno yang sangat besar. Dia menemukan beberapa mayat di dalamnya. Ada beberapa orang yang datang ke sini, tapi mereka terbunuh. Si Hao tercengang. Ada beberapa sisa mayat di arena lain, tapi tidak sebanyak ini. Bau amis tercium dari depan. Makhluk kuat muncul, tatapannya tidak jelas. Ini adalah Taoti, makhluk dengan tubuh domba dan wajah manusia. Giginya seputih salju, dan sisik-sisik cemerlang menutupi tubuhnya. Di sela-sela sisik, ada juga bulu yang panjang dan kasar. Itu terlihat sangat ganas. Ini tanpa diragukan lagi adalah binatang buas yang terkenal di antara binatang buas surgawi kuno, salah satu makhluk yang berada di peringkat terdepan. Itu dikenal sebagai makhluk yang bisa melahap dan memakan segala sesuatu. Binatang buas ini jelas tidak mudah untuk ditangani, kata si Hao pada dirinya sendiri. Reputasinya luar biasa di tahun-tahun kuno, mengguncang 8 wilayah. Sebuah raungan tunggal bisa membuat bulan jatuh. Untungnya, pertempuran di dalam arena memiliki ranah budidaya yang sama. Dengan suara hu, mulut besar memenuhi seluruh arena. Simbol-simbol bersinar cemerlang dan kabut melonjak. Taoti menelan si Hao ke dunia kecil yang aneh. Inilah betapa kuatnya seorang Taoti. Begitu menyerang, itu membuat si Hao menderita daunnya. Istirahat. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Dia berubah menjadi burung vermilion yang kuat dan mendominasi. Tangannya merobek kabut dan meletus dengan kekuatan tak berujung untuk membantai jalan keluarnya. Dia memperlakukan lawan ini dengan serius, mengamatinya dengan cermat. Pertempuran ini akan membawa keuntungan besar baginya.
Itu akan membuatnya lebih memahami tentang balapan ini dan juga meningkatkan kekuatan bertarungnya. Weng. Ruang di sekitar mereka bergetar ringan. Sejumlah besar simbol muncul di lingkungan Taoti, berubah menjadi lembaran kitab suci yang terukir sendiri di kehampaan. Kemudian, mereka berkedip-kedip dengan cahaya dan ditekan bersamaan. Yi, Si Hao tercengang. Taoti ini menguasai teknik berharganya sendiri secara ekstrim. Itu bisa menggabungkan simbol dengan mudah dan menampilkan kekuatan yang paling kuat. Simbol-simbol tulisan suci ini disusun bersama dan akhirnya membentuk sebuah tungku. Hong, Taoti menekan dunia. Tungku itu sepertinya bisa menampung semua makhluk hidup. Ini adalah pertempuran yang sangat intens. Si Hao bertarung sambil menganalisis lawannya untuk mengkonfirmasi teknik dan daunnya sendiri. Manfaatnya dari pertempuran ini luar biasa. Au! Bumi berguncang dan gunung berguncang. Pertempuran sengit berlanjut untuk waktu yang lama. Energi darah melonjak tinggi ke langit. Raungan Taoti sangat kuat, cukup untuk meledakkan banyak lawan di levelnya sampai mati. Jika ahli tertinggi lain yang datang, mereka semua mungkin meledak di tempat. Bahkan Si Hao terguncang. Sebuah tekanan besar menekan pikirannya, dan ki serta darahnya melonjak. Tak heran jika ada rumor di zaman kuno yang menyatakan bahwa di bawah raungan Raja Taoti, bintang pun akan berjatuhan. Itu benar-benar memiliki jenis kekuatan itu. Sebuah hong berbunyi. Taoti dibantai. Bayangannya ada di mana-mana. Itu melahap Si Hao sekaligus. Kekuatannya tak tertandingi, membuat orang lain merasa sangat terkejut. Sayangnya, tidak ada orang lain yang bisa melihat pemandangan ini. Jika orang 8 daerah mengetahui ini, mereka pasti akan tercengang. Binatang purba ini terlalu tangguh. Peng! Suara tumpul terdengar di udara. Seolah-olah guntur bergemuruh di dalam perut Taoti. Seluruh tubuhnya bersinar, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Perutnya seperti tungku dewa, mengamuk dan melakukan pemurnian. Saatnya mengakhirinya. Si Hao menggunakan kekuatannya yang paling kuat, tiba-tiba meretas perut Taoti dan bergegas keluar. Puh! Cahaya warna merah tua berkedip-kedip. Hujan darah mengikutinya. Dia melompat ke atas, lalu menunjuk ke depan. Energi pedang melonjak keluar, menusuk Taoti di antara alisnya, segera meledakkannya. Dia duduk dan beristirahat sebentar. Kemudian, dia mencapai area terdalam di arena. Apa yang dia temukan membuatnya mengeluarkan teriakan terkejut. Dia menemukan sesuatu yang penting. Sayang sekali, aku tidak cukup, bahkan tidak dapat menyelesaikan tes awal, jadi tidak mungkin untuk pergi ke tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Sebenarnya ada pesan ini di sini. Selain itu, ada kerangka yang duduk di bawah dinding batu itu. Kerangka itu berkedip dengan kilau berkilau. Ini jelas merupakan seorang jenius surgawi kuno. Akibatnya, Si Hao segera merasa semuanya menjadi jelas sekaligus. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan apa yang dicatat oleh buku tulang secara samar-samar. Tempat ini terkait dengan tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Dia sekarang bisa melanjutkan ke sana. Kemudian, Si Hao menerobos beberapa cobaan lagi dan mencapai akhir. Tidak ada tempat lagi untuk pergi. Tepat pada saat itu, simbol bersinar dengan cemerlang, menerangi tempat ini. Sebuah formasi aneh muncul, membuka jalan menuju tempat misterius. Si Hao ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia dengan cepat bergegas masuk. Segera setelah itu, kilatan cahaya warna-warni muncul. Dia berjalan keluar dari lorong, tiba di hutan hitam. Tempat ini sangat sepi. Semua suara menghilang. Ini tempat ini, Si Hao tercengang. Setelah dengan hati-hati mengidentifikasi dan melihat sekeliling, dia tahu di mana dia berada. Ini adalah tempat yang menakutkan di wilayah gurun, wilayah hutan hitam. Saat itu,
Kakek 15 Dewa Iblis Agung dikejar oleh Pixiu, dan tempat dia melarikan diri adalah tempat ini. Dia menghindari bencana, tetapi dia terjebak selama bertahun-tahun sebelum dia diizinkan pergi. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di sini. Satu kesalahan dan saya mungkin akan dikubur di sini selamanya. Si Hao dengan hati-hati mengamati tempat ini saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Batu pemukul ilahi terbangun juga. Keduanya berdiskusi sambil berjalan ke dalam, terus melangkah lebih dalam. Dengan pengetahuan formasi Divine Strike Stone, itu menjadi jauh lebih aman. Ada beberapa gua kuno. Sepertinya ada beberapa makhluk yang sangat kuat yang menemukan tempat ini. Keduanya dengan hati-hati melihat sekeliling dan bahkan menemukan gua dengan warisan yang hancur. Sayangnya, itu tidak terlalu berguna untuk si Hao. Betapa hebatnya. Ada formasi ilahi di sini. Meski rusak, masih cukup berbahaya. Si Hao berhati-hati. Bahkan batu pemukul ilahi mulai berpikir dengan hati-hati. Mereka tidak bisa memaksakan diri dan harus meneliti formasi ini. Kuali yang rusak. Mereka menemukan sebuah gua, dan di dalamnya ada kuali batu. Ketiga kakinya semuanya patah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu awalnya adalah artefak magis tingkat dewa. Sayangnya, kaki kuali telah patah, jadi hampir sama dengan pot batu. Si Hao menyimpannya. Meski sudah rusak, seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakannya untuk memperbaiki obat. Itu jelas kuali obat yang tidak biasa. Sepertinya ada beberapa makhluk kuat yang menemukan tempat ini bertahun-tahun yang lalu dan tinggal di sini. Mereka terus masuk ke dalam, dan akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam dari hutan hitam ini. Itu sangat sunyi, seolah-olah sudah puluhan ribu tahun sejak siapapun menginjakkan kaki di sini. Tidak ada satupun suara. Menemukannya, si Hao sangat terkejut. Dia menemukan tembok kuno. Itu tinggi dan lebar, seolah-olah punggungan gunung terbentang di depannya. Warnanya abu-abu dan tampak sederhana tanpa warna cerah. Hanya ada perasaan kuno untuk itu. Ada banyak ukiran yang terlihat seperti aslinya, seolah-olah mereka memiliki jiwa. Pertarungan. Si Hao melonjak dengan niat bertarung. Tembok ini bukanlah hal asing baginya, karena itu mirip dengan tembok reruntuhan tanah leluhur negara api. Dia langsung memasuki gerbang pertama untuk mulai menerobos. Sedikit lebih kuat dari makhluk di negara api. Dia kaget. Si Hao sangat serius. Meskipun dia cukup kuat, dia tidak terganggu. Dia berusaha sekuat tenaga. Begitu saja, konfrontasi yang mencengangkan dilakukan. Pertempuran itu gila dan terus-menerus. Jika berita ini keluar, itu pasti akan mengejutkan dunia dan menciptakan gelombang besar. Dia hanya satu orang, namun dia menantang burung dewa paling kuat dan binatang buas kuno berturut-turut. Ini hanyalah legenda. Si Hao bertarung sambil berlumuran darah. Luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Dia sangat kelelahan. Dia sekarang mengalami ujian hidup dan mati. Kekuatan makhluk ini sedikit lebih kuat daripada tanah leluhur negara api. Tidak diketahui berapa lama. Waktu telah berlalu. Kilatan cahaya warna-warni melintas. Dia membantai jalan keluarnya. Semua jenis simbol berkedip-kedip, membentuk hamparan kecemerlangan. Apakah saya berhasil? Hatinya naik dan turun. Niat bertarungnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengamati sekelilingnya. Episode ke-618, dengan judul Jalan Tak Terduga. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao kelelahan karena berkelahi. Tubuhnya berlumuran darah dan luka. Selama beberapa hari terakhir ini, dia terus bertarung, tanpa diduga tiba-tiba membantai jalan keluarnya begitu saja. Ini adalah, pikirannya bergetar. Simbol-simbol berkedip-kedip dan bintik-bintik cahaya terlihat di mana-mana. Tempat ini sangat brilian. Namun,
Itu bukanlah formasi transportasi. Mengapa tembok ini rusak? Si Hao membuka mulutnya. Punggung gunung seperti gunung masih ada, tapi terputus. Kenapa seperti ini? Dia telah berusaha sangat keras, namun inilah hasil yang akhirnya dia lihat. Yang utama adalah tembok ini terlalu panjang. Itu seperti punggungan gunung yang memanjang keluar. Si Hao tidak berjalan melalui semua itu, namun satu segmen telah rusak. Area yang rusak penuh dengan pola. Ada energi misterius yang berputar-putar. Bintik-bintik cahaya cemerlang bersinar. Jalan saya terputus lagi. Si Hao mengepalkan tinjunya, tidak mau menerima hasil ini. Kenapa seperti ini? Mengapa jalan kuno yang misterius ini rusak? Kekuatan macam apa yang menyebabkan ini? Anda harus memahami bahwa si Hao telah mencoba untuk mendobrak tembok ini, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalah. Dia dengan hati-hati memeriksanya. Dia merasa itu adalah senjata tajam yang membelah tembok ini, karena bagian yang patah itu sangat halus. Ini. Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat sesuatu mengambang di antara bintik-bintik simbol. Karena tembok ini seluas gunung, jadi permukaan yang rusak juga tinggi. Ada sepotong tulang beberapa ratus zang di atasnya yang berkilau dengan sinar. Si Hao melompat ke udara. Dia dengan cepat bergegas, dan setelah merasakannya, dia menemukan bahwa itu tidak melepaskan fluktuasi apapun. Alasan mengapa itu melayang di udara sepenuhnya karena simbol yang mengalir keluar dari dinding yang rusak. Apa ini? Dia mengambilnya ke tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Potongan tulang ini lembut dan putih bersih seperti giok halus. Itu setengah ukuran telapak tangan seperti token. Ada beberapa simbol yang tidak jelas di permukaannya. Jelas bahwa itu telah diwariskan untuk waktu yang sangat lama. Potongan tulang itu telah mengalami bertahun-tahun tanpa akhir, sehingga jejaknya menjadi agak samar. Itu akan menghilang. Si Hao mencoba mengidentifikasinya. Akhirnya, dia melihat polanya. Dia menggambar garis luar dengan tangan di kekosongan, dan kemudian, dia terkejut. Mungkinkah ini potongan tulang dari tempat itu? Ini terkait dengan Supreme Hall. Dia sangat terguncang. Dia telah mendengar Dewa Willow dan pagoda kecil berbicara tentang Aula Agung sebelumnya, jadi dia sedikit mengerti tentang itu. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Sementara itu, simbol warisan ini adalah jejak ini. Mengapa potongan tulang ini tertinggal? Dia membelai itu dengan tangannya. Sayangnya, bagian dalam tulang ini berlubang tanpa simbol apapun. Hanya ada jejak di bagian depan tanpa ada yang lain. Ini membuat pikirannya naik turun karena emosi. Dia terbang tinggi ke langit untuk melihat ke tempat ini. Dia ingin mencari tempat ini lebih teliti. Simbol-simbol ini cukup istimewa, seperti simbol dari beberapa formasi transportasi super. Batu penyerang ilahi tiba-tiba berbicara. Ia menatap ke dinding yang rusak di mana titik-titik cahaya bersinar terang dan pola simbol mengalir keluar, mengukir dirinya sendiri di kehampaan. Tatapan si Hao dalam. Dia melihat ujung lain dari tembok yang rusak dan pergi untuk melihatnya. Beberapa gerbang batu di sini rusak, jelas mengalami beberapa jenis benturan kuat. Saya bertanya-tanya mengapa saya membantai jalan keluar saya begitu cepat. Aku belum menyelesaikan semuanya. Petik 2. Itu karena dia masih belum bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan naga sejati, Phoenix abadi, Kunpeng dan ras lain yang tak tertandingi seperti ini sebelumnya. Mereka semua ada di sisi itu. Gerbang gunung itu rusak. Sepertinya keinginannya tidak bisa terpenuhi. Ada fluktuasi energi yang kuat yang merobek kehampaan. Ada juga energi yang kacau di sini. Kekuatan dewa yang kuat menghancurkan tembok dewa dan iblis ini. Batu pemukul ilahi sampai pada kesimpulan ini setelah mengamati tempat ini. Mengapa itu terjadi? Hati si Hao terguncang. Dia tiba-tiba membuat asosiasi.
Perlu memeriksanya lebih lanjut. Batu penyerang ilahi meluncur ke dinding yang rusak di sisi lain. Setelah mempelajari dan memikirkannya, ia berkata, ada formasi transportasi yang sangat besar di sini, dan itulah yang menghasilkan fluktuasi yang menakutkan. Berdasarkan apa yang dikatakannya, fluktuasi itu setara dengan retakan besar dari kekacauan utama, yang merobek tembok ini. Maka itu berarti aku tidak akan bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari sini. Si Hao mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Benar, itu karena seseorang menggunakan formasi transportasi tempat ini. Setelah mengaktifkannya, tembok dewa dan iblis rusak, kata batu pemukul dewa. Si Hao terdiam. Pakar macam apa itu? Anda harus memahami bahwa berdasarkan apa yang tercatat di buku tulang, tembok dewa dan iblis kokoh dan abadi. Itu tidak bisa digoyahkan sama sekali. Mengapa? Seseorang menaiki formasi transportasi dan tanpa diduga membuatnya pecah. Dia dan batu pemukul ilahi melakukan sesuatu secara terpisah. Mereka mulai mencari lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk sehingga mereka dapat memahami dengan tepat apa yang terjadi. Lembah besar ini, si Hao tercengang. Ada lembah besar di balik tembok dewa dan iblis. Bagian bawahnya gelap gulita, mengarah ke kedalaman bumi. Kemudian, dia melihat beberapa bekas cakar. Mereka sangat besar. Makhluk menakutkan telah merangkak keluar dari kedalaman bumi dan muncul di sini. Ini kura-kura yang sangat besar. Batu pemukul ilahi melihat tanda cakar itu dan berkata dengan percaya diri. Mata si Hao membelalak. Dengan suara gemetar, dia berkata, mungkinkah makhluk itu? Rumor mengatakan bahwa Supreme Hall terletak di punggung kura-kura besar. Mungkinkah itu membawa istana kuno di punggungnya saat melewati tempat ini? Batu pemukul ilahi tercengang juga. Itu melihat ke lembah besar dan kemudian ke tembok dewa dan iblis yang rusak. Kemudian, ia melihat potongan tulang di tangan si Hao yang ditinggalkan di sini. Itu menggunakan formasi transportasi di sini. Si Hao melihat ke langit. Itu, diam-diam pergi ke alam yang lebih tinggi dari sini. Batu penyerang ilahi itu sedikit tercengang. Sebenarnya ada hal seperti ini yang terjadi. Jika ini benar, maka semuanya masuk akal. Terlepas dari apakah itu kura-kura raksasa atau aula makhluk tertinggi, ingin pergi saat jalan surgawi terputus pasti membutuhkan energi yang luar biasa besar. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa energi kekacauan diaduk, serta mengapa tembok kuno yang dikenal tak pernah mati itu retak. Ini, si Hao penuh dengan penyesalan. Dia sebenarnya melewatkan kesempatan ini. Menemukan istana kuno itu mungkin akan menjadi lebih sulit sekarang. Akankah ada kesempatan tersisa? Mereka mencari di sekitar sini. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Apa yang harus dia lakukan? Jalan ini bahkan terputus. Dia bahkan tidak bisa melawan naga sejati dan Phoenix abadi lagi. Kerusakan yang diderita wilayah itu terlalu besar. Si Hao mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Mengapa pergi ke alam yang lebih tinggi begitu sulit? Jika memang seperti ini, maka dia tidak punya harapan lagi. Dia kemungkinan besar akan terjebak di alam bawah. Tunggu, batu penyerang ilahi tiba-tiba dipindahkan. Itu terbang menuju sisi dinding yang rusak dan melihat sekeliling. Itu mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, bagaimanapun, tembok ini adalah surga yang menantang, ia bisa menutup sendiri. Ketika si Hao mendengar ini, dia berjalan ke depan dan merasakan simbol formasi itu. Sepertinya memang ada kekuatan aneh yang berputar-putar. Terlebih lagi, ketika dia melihat jejak di atas wilayah pegunungan, dia melihat bahwa jarak antara dua dinding ini sedikit lebih jauh sebelumnya, dan kemudian perlahan-lahan mulai mendekat. Selain itu, gerbang batu yang rusak juga memiliki simbol yang berkedip-kedip dan sejenis kekuatan dewa yang berputar-putar.
Si Hao mengeluarkan murid ganda sehingga dia bisa melihatnya dengan lebih hati-hati. Dia menyadari bahwa itu benar-benar perlahan pulih. Berapa lama kira-kira yang dibutuhkan sebelum dipulihkan? Si Hao bertanya. Batu pemukul ilahi adalah ahli formasi. Setelah sedikit menganalisanya, ia mencapai kesimpulan bahwa perlu beberapa hari untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun, komponen dalam yang rumit mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Ini berarti bahwa jika si Hao ingin pergi, dia mungkin harus menunggu lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih dari 20 tahun. Itu terlalu lama. Selusin tahun tidak bisa dianggap waktu yang singkat, hal itu membuatnya merasa tidak berdaya. Pada akhirnya, si Hao membawa potongan tulang itu dan meninggalkan tempat ini. Jalan ini terputus. Void God Realm. Dia memasuki alam dewa kekosongan dan menemukan kakek burung dan pena tua koin. Dia ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka, karena dia benar-benar tidak punya cara lain. Apa yang agak tidak terduga adalah bahwa kedua tetua itu cukup kooperatif. Mereka tidak mencoba memerasnya dan malah berpikir dengan hati-hati sebelum memberinya beberapa saran. Di alam bawah, ada beberapa klan yang dulunya sangat kuat, tapi kemudian menolak dan menghilang. Seseorang dapat mencoba metode ini dan mengunjungi reruntuhan mereka. Mungkin si Hao dapat menemukan beberapa formasi transportasi kuno dengan cara ini. Si Hao telah menjelajahi semua kekuatan yang masih kuat dan berkembang di zaman saat ini. Formasi transportasi mereka sudah lama digunakan. Mungkin hanya dengan menjelajahi sisa-sisa klan besar yang menurun ini, dia akan menemukan satu atau dua jalan yang tersisa. Kemudian, kedua tetua itu meneliti sedikit. Mereka memperhatikan bahwa klan yang memenuhi persyaratan ini sebenarnya tidak banyak. Mereka menyebutkan tiga yang utama. Si Hao tercengang. Klan pertama yang disebutkan terdengar tidak asing, yang disebut klan Cloud. Tempat mereka tinggal dikenal sebagai Cloud Sky Palace. Dia teringat adegan dari masa kecilnya. Ada sepasang saudara kembar muda yang sedang mendiskusikan jenis susu binatang apa yang paling enak di masa lalu. Porselen seperti gadis-gadis kecil yang cantik mengatakan bahwa mereka berasal dari Cloud Sky Palace, sebuah klan keluarga rahasia. Mereka, ketika dia memikirkan adegan itu, dia merasakan kehangatan, sekaligus rasa sakit. Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki membantai segala sesuatu dalam lingkar 50.000 li. Mereka kemungkinan besar sudah mati. Awalnya, klan yang disebutkan para tetua cukup sulit ditemukan, tetapi sekarang, si Hao tahu lokasi tersembunyi salah satu dari mereka, membuatnya terlihat dengan kesedihan. Dia pergi dan langsung menuju lokasi lama desa batu, mencari di sekitar tempat ini. Di tempat ini, dia menemukan kota yang tidak bisa dianggap sekecil itu. Wilayah ini telah dihancurkan sebelumnya, dan baru belakangan ini ia memulihkan vitalitasnya. Siapa yang membangun tempat ini? Itu mereka. Si Hao tercengang. Ini bukan orang asing. Master Sekte tiba-tiba adalah Zisan Hou, dan roh penjaga kota adalah Serigala Emas. Saat itu, ada banyak klan kuat yang menentang Desa Batu. Pada akhirnya, beberapa ahli dibunuh oleh Dewa Willow, dan hanya Zisan Hou dan roh penjaga, Serigala Emas, melarikan diri dalam keadaan yang agak menyedihkan. Mereka benar-benar selamat dari serangan Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki, dan sekarang, mereka berkumpul bersama, membentuk sebuah kota. Si Hao berkata dengan lembut. Saat itu, dia masih anak-anak. Dia jauh dari lawan Zisan Hou dan Serigala Emas. Dia memperhatikan sebentar, tetapi tidak memutuskan untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Itu karena hidup mereka kemungkinan besar tidak akan bersilangan lagi, jadi hal seperti itu di masa lalu seharusnya tidak terjadi lagi. Si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia melihat sekeliling tempat ini,
dan pada akhirnya, dia naik gunung. Dia menemukan jejak Cloud Clan. Gunung yang sangat besar itu sangat luas, dan tanpa diduga ada salju di puncaknya. Konstruksinya masih terawat dengan sempurna, tidak terlihat seperti mengalami kerusakan. Hanya saja, tidak ada jiwa di sini. Si Hao dan batu pemukul ilahi beraksi. Pada akhirnya, mereka mengaktifkan istana bawah tanah misterius yang tersegel dan menemukan formasi transportasi yang sangat besar. Mereka benar-benar menemukannya. Jika bukan karena mereka sangat berhati-hati dan Divine Strike Stone mahir dalam formasi, mereka tidak akan menyadari istana bawah tanah ini sama sekali. Selain itu, mereka melihat kata-kata terukir di sini. Mereka ditinggalkan oleh Cloud Clan. Dinyatakan bahwa setelah mempelajari Heaven Swallowing Sparrow dan pembantaian Kyongki, mereka dipaksa untuk memasuki formasi kuno dan meninggalkan tempat ini. Kemudian, klan Cloud menolak. Meskipun itu jauh lebih kuat daripada desa batu saat itu, masih belum diketahui kemana formasi transportasi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka mengarah. Mereka hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Itu harus mengarah ke alam yang lebih tinggi. Setelah batu pemukul ilahi mempelajari formasi ini, itu mencapai kesimpulan ini. Apakah saudara perempuan kembar itu masih hidup? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, jika mereka naik dari tempat ini, ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan mereka lagi. Dengan suara Weng, formasi besar itu diaktifkan. Simbol-simbol berkedip-kedip. Sebuah lorong segera dibuka. Tempat ini seharusnya tidak terlalu jauh dari Stone Village, kan? Si Hao merasa agak enggan di dalam. Dia ingin kembali dan melihat-lihat, tetapi pada akhirnya, dia masih menahan keinginan itu. Hidungnya terasa agak sakit. Dia diam-diam menatap ke kejauhan, dan kemudian dia berbalik. Selamat tinggal, alam bawah. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan. Dia melangkah ke lorong, dan dengan demikian menghilang dari alam bawah. Episode ke-619, dengan judul Alam Tinggi, langsung ke dalam alurnya. Begitu dia berjalan di jalan ini, akan sulit untuk kembali. Semua koneksi dengan alam bawah akan terputus. Jalan ini sangat panjang, menembus angkasa. Sebuah hamparan kabur terhampar di depannya. Ketika dia berjalan di dalamnya, seolah-olah dia sedang menyeberangi sungai waktu. Dalam ketidakjelasan, bintang akan berkedip dari waktu ke waktu. Aliran perak akan berputar-putar. Adegan itu kabur dan membuat orang lain merasa sangat bingung. Hong! Tiba-tiba, jalan ini bergetar hebat. Aliran berbintang dan pemandangan tidak teratur itu menghilang. Semua jenis simbol berkedip-kedip. Itu sangat kacau. Tidak baik. Batu penyerang ilahi berteriak dengan aneh. Ada perasaan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Jalan ini tiba-tiba akan hancur. Dinding alam di sekitar mereka seperti barang pecah belah. Banyak retakan muncul. Gelombang kekuatan spasial melonjak, melewati pelipisnya dan memotong sebagian rambut hitam pekatnya yang panjang. Itu hampir mengenai kepalanya. Wuhu, suara siulan yang aneh terdengar di udara. Ini adalah efek dari dinding antara alam yang retak dan energi gila yang melonjak. Si Hao mulai berlari dengan semua yang dimilikinya. Sepasang sayap kunpeng muncul di belakangnya, dan saat mereka bergerak, mereka meningkatkan kecepatannya ke puncak saat dia melakukan perjalanan di jalan rusak ini. Siu, secercah cahaya terbang, membawa energi kacau bersamanya. Simbol-simbol berkedip dengan cemerlang. Si Hao mengelak, tetapi simbol-simbol ini terlalu terkonsentrasi. Bahkan saat dia memutar tubuhnya dan bergerak dengan kelenturan yang tak terbayangkan, bahunya masih tergores. Apu terdengar. Darah bermekaran di udara di daerah itu. Dengan kekuatan dagingnya, artefak magis normal tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi sekarang, dia terluka. Cepat kabur.
Kita harus bergegas keluar, atau kita akan dikirim ke hukuman kekal. Batu penyerang ilahi berteriak. Retakan di lorong kosong menjadi semakin banyak, seolah-olah akan runtuh. Itu sangat berbahaya. Ini pasti hasil dari formasi transportasi alam bawah yang dihancurkan. Sejak raksasa dari alam yang lebih tinggi bertempur melawan kehendak surga, hasil yang sangat parah dihasilkan, memutuskan dua alam. Bahkan dengan formasi transportasi, masih akan ada serangan balik yang hebat. Hukum alam dunia ikut campur, membuat formasi transportasi mudah dihancurkan. Setengah tahun yang lalu, masih baik-baik saja, tetapi baru-baru ini, menjadi semakin berbahaya. Ini adalah pemutusan jalan surgawi, alasan mendasar mengapa formasi transportasi pecah. Formasi hebat, selama digunakan sekali, akan hancur. Dan sekarang, mereka baru saja mulai bergerak, tetapi Si Hao sudah menghadapi bahaya. Seberkas cahaya lain terbang melewatinya, membawa kabut kabur bersamanya. Kekuatan misterius simbol-simbol itu sangat mengerikan. Si Hao mengayun ke kiri dan ke kanan, menghindari bahaya dengan teknik gerakan tubuhnya yang menakjubkan. Namun lehernya masih terpotong. Darah mengalir keluar, hampir menghilangkan kepalanya. Itu sangat berbahaya. Weng! Kekosongan itu bergetar. Separuh kecil lorong rusak, dan bahkan lebih banyak energi mengalir ke dalam. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk, dan benang kabut yang kacau melingkari. Itu menjadi lebih berbahaya. Si Hao melompat. Dia berlari dengan cepat, sayap dewa di punggungnya terus bergerak. Dia seperti seberkas cahaya sementara saat dia berlari ke depan, mengisi melalui aliran energi, membuatnya dengan susah payah. Untungnya, retakan kacau yang paling berbahaya tidak mengikis tubuhnya, atau itu akan sangat mengerikan. Hampir sampai. Hanya ada jarak dekat dari pintu keluar. Kami hampir berada di alam yang lebih tinggi, kata batu pemukul ilahi. Namun, tepat pada saat itu, sebuah ledakan terdengar. Kekosongan menjadi tidak stabil, dan kemudian dengan cepat terbelah. Semua jenis simbol meledak. Situasinya sekarang sangat buruk. Bagaimana dia bisa menghindari ini? Batu penyerang ilahi berkedip. Itu langsung melompat dari rambut Si Hao dan bersembunyi di dalam dadanya untuk menghindari bahaya. Honglong. Sejumlah besar simbol bergegas. Pada saat yang sama, cahaya kacau yang mengerikan terjalin di dalam kehampaan dan membelah. Retakan besar muncul di kehampaan. Jenis energi ini sangat menakutkan. Begitu seseorang diretas olehnya, lupakan ahli tertinggi, bahkan makhluk yang menyalakan api ilahi mereka akan segera dibelah. Buka. Si Hao menghindari potongan retakan besar itu. Dia membuka kotak perunggu berharga dan dengan cepat memasukinya. Dia mengaduk pada potongan perunggu untuk melewati hamparan simbol ini. Ledakan dahsyat terdengar. Kekosongan itu pecah dan cahaya simbol bergegas ke langit. Jalan ini hancur total, membentuk aliran energi yang paling menakutkan. Di Western Tumworld, kotak perunggu berharga sudah mengalami kerusakan. Selain itu, ketika Si Hao meledakkan tulang makhluk tertingginya sendiri, itu juga rusak. Akibatnya, setelah benturan ini mulai pecah. Tidak bagus, ini rusak. Batu pemukul ilahi berteriak dengan waspada. Kasing perunggu berharga terbelah. Seseorang dapat melihat beberapa simbol yang masuk dengan semua jenis cahaya. Itu sangat menakutkan. Ekspresi Si Hao berubah. Dia mengeluarkan kuali batu itu. Meskipun 3 kakinya tidak tersisa, tubuh kuali itu masih utuh. Itu adalah artefak magis dewa sejati dengan kemampuan pertahanan yang menakjubkan. Dia menutupi tubuhnya dengan itu. Hong! Serangan kuat menghantam kuali, membentuk cahaya warna-warni yang menakutkan seolah-olah api sedang menyala. Banyak retakan muncul di kuali ini, dan dengan cepat memanjang keluar. Mereka sepertinya hampir meledak.
Si Hao tenggelam dalam situasi kritis. Dia mengambil Alu Demon Val dan menggunakan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Kehampaan itu bergetar, dan simbol-simbol berlarian dengan kacau. Cahaya menyilaukan menyala. Kuali yang rusak terbang ke lorong yang rusak, menabrak bumi yang besar. Hong! Suara yang sangat besar merobek udara, mengguncang langit dan bumi. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di sini. Semua jenis cahaya warna-warni melonjak. Kuali ilahi hancur berantakan, mengirimkan energi yang kuat mengalir ke segala arah. Di sekitarnya, gunung pendek runtuh dan bebatuan besar berjatuhan. Semua jenis pohon patah. Sebuah kawah besar muncul di tempat ini. Di tanah, retakan besar muncul satu demi satu. Mereka membentang ke kejauhan, tampak sangat menakutkan. Seolah-olah meteor dari dunia luar jatuh di sini. Di dasar lubang itu ada bentangan besar darah. Si Hao berbaring di sana, tubuhnya berputar dengan cara yang agak tidak normal. Dia mengalami luka yang cukup parah. Banyak tulangnya patah. Tidak jauh dari sana, sebuah gunung telah separuh tubuhnya terbelah. Sebuah alu tulang yang berharga tertancap di sana, kusam dan tidak bercahaya. Aku akan mati karena rasa sakit, batu pemukul dewa itu berteriak dengan sedih. Itu tidak akhirnya menghindari bencana ini dan malah akhirnya melindungi dada si Hao dari beberapa serangan simbol kekosongan. Akibatnya, ada beberapa retakan di tubuhnya sekarang. Itu sangat dekat dengan kehancuran. Si Hao membuka matanya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya sakit. Gerakan sekecil apapun akan menyebabkan Divine Force keluar secara acak dan mengeluarkan darah yang keluar dari tubuhnya. Lukanya terlalu parah. Aku selamat, dia berkata dengan lemah. Dia tidak peduli tentang hal lain sekarang. Mampu bertahan hidup sudah cukup baik dan layak untuk disenangi. Si Hao ingin duduk, tetapi dia merasa cukup sulit untuk melakukannya. Tulangnya patah, dan darahnya berceceran di tanah, mengubah tanah menjadi tanah berdarah. Bahkan dagingnya compang kemping tak tertahankan. Selain itu, ada banyak area di mana tulangnya yang patah bahkan terlihat. Lukanya bahkan lebih parah dari yang dia bayangkan. Sial, sebuah wadah jatuh dari dadanya. Itu penuh dengan udara dingin. Justru wadah es ilahi yang menyegel kaisar kupu-kupu di masa lalu. Itu sebenarnya tidak rusak. Sedikit cahaya keemasan keluar, dan kaisar kupu-kupu muncul. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Batu penyerang dewa melolong kesakitan saat melihat ini. Apakah kita berakhir di alam yang lebih tinggi? Atau apakah kita gagal dan mendarat di alam yang lebih rendah? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Dia mengatupkan giginya, mengedarkan kekuatan sucinya untuk memulihkan tubuhnya. Dia menyatukan semua tulangnya yang patah dan menghentikan pendarahannya. Baru setelah menyelesaikan tugas-tugas ini dia duduk dengan susah payah. Dia diam-diam merasakan sekelilingnya, menemukan bahwa esensi spiritual di sini sangat kaya, terus mengalir ke dalam tubuhnya. Pegunungan di dekatnya sangat indah. Air terjun bersinar terang dan kabut beterbangan. Ini harus menjadi alam yang lebih tinggi. Dia mencapai kesimpulan ini, karena tidak mungkin alam yang lebih rendah memiliki esensi spiritual sebanyak ini. Sukses, oh! Batu penyerang ilahi berteriak. Itu juga sangat menyenangkan. Setelah begitu banyak kesulitan, mereka akhirnya sampai melalui jalan surgawi. Itu terlalu berbahaya sekarang. Mereka hampir mati. Namun, meskipun mereka berhasil melewatinya, kotak perunggu berharga dan kuali dewa dihancurkan. Perasaan bertahan hidup pada akhirnya membuat mereka merasa lelah. Tetapi pada saat yang sama, mereka akhirnya bisa melepaskan nafas lega. Kupu-kupu kaisar menebarkan sayapnya yang cerah. Itu membungkus Alu Demon Val dengan simbol dan membawanya kembali. Si Hao meringis. Setiap kali dia bergerak sedikit saja, darah akan mengalir dari seluruh tubuhnya.
Beberapa benda yang disimpan di 10 lorong surgawi semuanya tersebar, dan untuk sesaat dia tidak dapat memasukkannya kembali. Dia samar-samar bisa merasakan perasaan mencekik. Tekanan hukum alam yang tak terlukiskan menimpanya. Apakah ini hukum alam langit dan bumi yang lengkap? Alam yang lebih rendah kurang, hukum alamnya tidak lengkap. Namun, tempat ini berbeda. Si Hao segera merasakan transformasi. Setelah beristirahat selama 1 jam, Si Hao berhasil berdiri. Dia mengacungkan alu tulang yang berharga, mengisi kawah ini dan menghapus sisa-sisa lainnya yang tertinggal di dekatnya. Aku akhirnya tiba di alam yang lebih tinggi, aku bisa dianggap sebagai alien ilegal, kan? Dia tertawa dan berkata sambil menahan rasa sakit. Tempat ini cukup damai. Secara tak terduga tidak ada binatang buas yang bisa dilihat. Bau darah tidak menimbulkan masalah, membuatnya merasa agak aneh. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencium aroma yang cukup unik, dan tubuhnya mulai terasa aneh. Ada yang aneh. Si Hao terhuyung-huyung. Dia mengangkat alu Demon Val, ingin segera meninggalkan tempat ini. Ini adalah jamur. Dia cukup kaget. Ketika dia meninggalkan wilayah pegunungan ini, dia melihat jamur dalam jumlah besar yang sangat besar. Masing-masing dari mereka sebesar rumah. Mereka berwarna cerah dan mengalir dengan cahaya warna-warni. Sementara itu, di bawah jamur banyak terdapat kerangka, membentuk hamparan putih. Ini tempat yang berbahaya. Kita harus cepat pergi. Batu penyerang ilahi berkata dengan tergesa-gesa. Si Hao dengan paksa mengedarkan kekuatan sucinya. Dia naik ke udara, tetapi pada akhirnya, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ini membuatnya merasa sangat terkejut. Hukum langit dan bumi terlalu berat. Dia terguncang dalam hati. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ini semua terjadi di alam ahli tertinggi. Seolah-olah budidayanya lumpuh. Dia menyadari bahwa dia hampir tidak bisa terbang. Alasan pertama adalah karena dia terluka parah, dan yang kedua adalah karena penindasan Dao hebat itu. Parah. Ini benar-benar membuatnya takut. Tidak heran para wanita mulia dan jenius itu turun ke bawah untuk mengasah diri. Itu adalah perasaan tidak dibatasi. Tiba-tiba, hamparan besar simbol bersinar dari jamur. Mereka mengalir dengan warna-warna cemerlang dan memenuhi langit. Sungguh cahaya yang aneh. Itu benar-benar memiliki kekuatan ilahi korosi. Ekspresi Si Hao berubah. Dia buru-buru mengoperasikan simbolnya, dengan padat menutupi bagian luar tubuhnya untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lukanya parah. Mengaktifkan paksa simbol-simbol ini segera membuat tubuhnya berkeringat dingin. Kemudian, cahaya jamur aneh di bawahnya menjadi lebih cemerlang. Kabut cahaya yang tidak jelas bergegas ke atas untuk mengelilinginya. Aku tidak bisa mengganggumu sekarang. Tubuhnya terluka sekarang, jadi dia tidak ingin menunda-nunda di sini. Sementara itu, meski jamur ini aneh, mereka sepertinya tidak memiliki kecerdasan, sehingga tidak layak untuk diperangi. Si Hao menggerakkan alu Demon Val untuk memaksa keluar. Hanya setelah terbang beberapa puluh li keluar barulah dia membebaskan diri dari wilayah aneh ini. Simbol spasial memang aneh. Bahkan saya merasa seperti saya tidak bisa mengatasinya. Wajah Si Hao pucat. Dia terluka di bagian yang kosong, menyebabkan kerusakan besar pada energi dasarnya. Bahkan sekarang, masih ada beberapa simbol di tubuhnya yang belum menghilang, berkedip-kedip di tulang dan dagingnya. Namun, itu juga bukan masalah besar, karena semuanya akan lebih baik setelah dia mengambil beberapa waktu untuk pulih. Kemudian, dia menerbangkan 100 li lagi. Dia terlalu lelah, dan turun. Ada jalan di sini, jadi pasti ada aktivitas di sekitar sini. Setelah mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia mendengar suara seseorang. Dia melihat seekor tunggangan, tiba-tiba seekor siput yang sangat besar.
Ia merangkak dengan cepat bahkan dengan lebih dari 20 orang di punggungnya. Ada orang tua dan muda di sana yang mengobrol sambil tertawa. Ekspresi si Hao agak aneh. Untuk benar-benar menggunakan siput sebagai tunggangan, ini sungguh tidak biasa. Selain orang-orang ini, masih banyak mangsa siput ini. Ada gajah liar dengan panjang beberapa zang, harimau ganas sepanjang 5 atau 6 meter, dan beberapa lusin ular raksasa dengan panjang zang. Ini adalah keluarga berburu. Beberapa dari mereka memegang tongkat taring serigala dan yang lainnya membawa busur hitam besar. Mereka mengenakan pakaian kulit binatang dan memperlihatkan tubuh bagian atas mereka. Mereka terlihat sangat primitif. Selain itu, ada beberapa anak muda juga. Mereka masih remaja, juga mengikuti pasukan ini, jelas untuk mendapatkan pengalaman dan menguatkan keberanian mereka. Ada seseorang di sana yang tampaknya terluka. Seorang anak berteriak. Semua orang melihat ke atas. Saat ini, si Hao sedang berbaring di atas sebongkah batu biru. Ada darah mengalir dari setiap bagian tubuhnya, membuatnya terlihat agak sedih. Lukanya tidak ringan. Mari kita bawa dia kembali ke desa dan perlakukan dia. Seorang pria paruh baya melompat dari siput dan dengan cepat berlari. Si Hao tergerak. Pengetahuannya menuju alam yang lebih tinggi terbatas, jadi mungkin dia harus mengikuti orang-orang ini kembali dan perlahan memahami situasinya. Episode ke-620, dengan judul Ratusan Sungai Menyatu ke Laut. Langsung ke dalam alurnya. Siput ini sangat besar, seperti gunung kecil. Dengan mudah membawa lebih dari 20 orang, serta gajah raksasa, harimau ganas, ular besar, dan mangsa lainnya. Ini membuat si Hao merasa agak tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mereka bisa menumbuhkan siput sebesar itu? Alam yang lebih tinggi benar-benar aneh. Cangkangnya sangat keras. Itu seluruhnya hitam seperti giok hitam. Itu berkilau dengan kemegahan kristal dan sangat kokoh. Saat ini, ia merangkak dengan kecepatan tinggi seperti kuda yang melaju kencang. Jika ada yang berani mengatakan bahwa siput lambat lagi, si Hao pasti akan marah pada orang itu. Rumah berburu ini semuanya bermarga Vermilion, yang berasal dari desa Vermilion. Mereka baru saja kembali dari perburuan yang bermanfaat di pegunungan. Segera setelah itu, si Hao mengerti mengapa mereka bermarga Vermilion. Itu karena semangat penjaga mereka. Desa ini cukup besar dengan lebih dari 1.000 anggota. Ada sarang laba-laba besar di depan desa yang berwarna perak dan cemerlang. Seekor laba-laba besar sedang merangkak di atasnya, yang sebesar gajah liar. Ini adalah roh penjaga desa Vermilion. Itu melindungi lebih dari 1.000 anggota keluarga. Biasanya, itu tidak berpindah dari web dan dibudidayakan secara diam-diam. Sarang laba-laba menghubungkan dua gunung berbatu di depan desa, membentuk jaring berukuran 2 li yang sangat besar. Sutra laba-laba sangat cemerlang, seolah-olah itu adalah layar pelindung, melindungi desa di dalamnya. Laba-laba ini seluruhnya berwarna putih keperakan. Itu tidak bergerak sama sekali, biasanya hanya tinggal di jaring seperti itu, melahap esensi matahari dan bulan untuk berkembang biak. Si Hao terguncang. Laba-laba besar ini tidak bisa dianggap lemah. Itu hanya roh penjaga sebuah desa, tetapi sudah mencapai alam transformasi spiritual. Itu sangat menakjubkan. Laba-laba perak besar itu sepertinya merasakan sesuatu. Itu membuka matanya dan melihat ke atas, melirik si Hao. Seluruh tubuhnya melepaskan pancaran cahaya. Kemudian, ia mulai membudidayakan lagi. Pasukan pemburu tiba di depan desa. Mereka memilih harimau bertaring tajam besar dan mengirimkannya ke jaring besar 2 li. Kemudian, siput besar itu membawa semua orang ke desa dari bawah jaring besar. Suara mengunyah bisa terdengar di belakang mereka. Harimau bertaring tajam itu dengan cepat dimakan oleh laba-laba perak besar.
Ada dua gunung berbatu yang tidak bisa dianggap tinggi di depan desa. Begitu seseorang melewati ini, medan akan terbuka dan rumah-rumah muncul dalam jumlah besar. Jelas ada lebih dari satu pasukan pemburu di desa itu. Kita beruntung. Gajah naga liar ini terluka dan akhirnya bertemu dengan kami, jadi langsung disembelih. Tetua disiput berkata dengan ekspresi tersenyum. Siapa ini? Bagaimana Anda akhirnya membawa kembali seorang individu yang terluka? Beberapa orang dari desa Vermilion mengelilinginya. Aku menemukannya, dan kami membawanya kembali. Pemuda termuda disiput berteriak. Dia baru berusia 11 atau 12 tahun, seorang anak bernama Zujun. Dia masih anak-anak, wajahnya agak lembut. Saat ini, dia memiliki penampilan yang bersemangat. Semua penduduk desa saling memandang dengan cemas. Mereka menatap si Hao, menatapnya berulang kali. Lukanya sangat parah. Apakah dia dihancurkan oleh Pixiu? Mengapa saya merasa setidaknya ada 20 tulang yang patah? Petik 2. Orang-orang ini sering berburu ke pegunungan, sehingga mereka terluka dari waktu ke waktu. Ketika mereka melihat si Hao, mereka merasa luka-lukanya sangat serius. Pada kenyataannya, semua tulang si Hao cukup banyak patah. Biar kakek ketiga melihatnya. Yang disebut kakek ketiga adalah salah satu individu terkuat di desa Vermilion. Dia mengerti obat, jadi biasanya, semua luka dari penduduk desa dilihat olehnya. Dia memiliki prestise yang besar di desa ini. Di belakang desa ada halaman. Di sini sangat damai. Ada kolam lumpur di sini. Disinilah kakek ketiga tinggal. Si Hao terluka parah. Dia sedikit mengangkat tubuhnya dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk desa ini. Wajah kakek ketiga ditutupi rambut putih. Tubuhnya agak bungkuk. Dengan suara serak, dia berkata, "Anak muda, saya tidak tahu latar belakang Anda, tetapi saya merasa Anda sangat tidak biasa. Saya berharap kunjungan Anda tidak memengaruhi banyak hal di sini." Petik 2. Ketika jumlah orang yang relatif lebih sedikit, si Hao dengan bijaksana menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan perawatan kakek ketiga dan bahwa dia dapat pulih sendiri. Dia hanya ingin tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Kakek ketiga mengangguk dan membuat beberapa ruangan di halaman. Ada 3.000 provinsi di dunia ini. Inilah yang si Hao pelajari dari mulut seorang pemuda setelah dia memutuskan untuk tinggal di sini. Itu segera membuatnya agak tertegun. Ini terlalu mengejutkan. Anda harus memahami bahwa dia telah mendengar di alam bawah bahwa satu provinsi berkali-kali lebih besar daripada semua 8 wilayah yang dijumlahkan. 3.000 provinsi, seberapa besar wilayah ini? Sementara itu, inilah yang selama ini dieksplorasi semua orang. Jika area tak berpenghuni misterius yang lebih besar ditambahkan bersama-sama, itu benar-benar tak terbayangkan. Tentu saja, si Hao tidak mengungkapkan keterkejutan apapun di depan orang-orang desa Vermilion. Dia memperoleh semua informasi ini melalui pendekatan tidak langsung. 3.000 provinsi adalah pepatah lama. Adapun berapa provinsi yang sebenarnya ada, kami tidak bisa mengatakan dengan jelas. Angka-angka besar itu pun tidak bisa dipastikan, kata kakek ketiga. Bagaimanapun, alam yang lebih tinggi itu terlalu luas. Wilayahnya tidak terbatas tanpa batas. Justru karena itu sangat besar sehingga mampu menghasilkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Si Hao merasa lega. Sebuah provinsi sudah beberapa kali lebih besar dari gabungan 8 wilayah alam rendah, jadi tanah provinsi secara alami dapat menghasilkan bakat surgawi dan para jenius yang menakutkan. Pada hari-hari berikutnya, si Hao menyesuaikan tubuhnya yang terluka dan perlahan pulih. Pada saat yang sama, dia mempelajari dao hebat dunia ini, bersiap untuk melengkapi hukum alam tubuhnya. Metode yang paling efektif adalah kelahiran kembali, membiarkan dirinya berubah dan menjadi sempurna. Namun,
Proses ini pasti penuh dengan penderitaan. Dia harus mematahkan semua tulang tubuhnya dan menukar darahnya. Ini akan menjadi proses yang berbahaya. Tentu saja, dia telah membuat banyak persiapan. Metode kelahiran kembali gunung abadi dan teknik lainnya adalah hal-hal yang telah dia pahami sejak lama. Selain itu, ia memiliki teknik kelahiran kembali burung vermilion negara api, serta bahkan metode kelahiran kembali yang terkait dengan Phoenix ras wanita mulia dari alam yang lebih tinggi. Tulang yang patah sudah disatukan lagi. Sepertinya jika saya ingin berubah, saya harus memisahkan mereka lagi, kata si Hao lembut. Batu penyerang ilahi memasuki kondisi tertidur, karena setelah mendaki jalan surgawi, batu itu mengalami banyak retakan akibat ledakan besar. Itu perlu perlahan-lahan pulih dan bergabung kembali. Beberapa hari berlalu, pemahaman si Hao tentang hukum dan dao dunia ini menjadi lebih dalam. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bersiap untuk memulihkan hukum alam tubuhnya dan menjalankan kelahiran kembali. Wuh, tiba-tiba, terompet terdengar yang sangat menindas, seolah-olah binatang iblis sedang mengaum. Suara itu menyebar sangat jauh. Semua desa Vermilion terkejut. Segera setelah itu, sekelompok pemuda dan dewasa muda digerakkan, menjadi sangat bersemangat. Mereka berlari menuju depan desa. Bahkan roh penjaga itu terkejut. Itu membuka matanya di jaring yang sangat besar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran perak saat itu menyapu pandangannya ke semua orang. Apa yang terjadi? Si Hao juga sampai di depan desa, menanyakan orang-orang di sampingnya. Perang besar pemilihan prajurit telah dimulai. Seorang pemuda berkata dengan penuh semangat. Namanya Sujun, dan beberapa hari yang lalu, dia adalah orang pertama yang memperhatikan si Hao. Apakah ini perang yang hebat? Si Hao berubah pikiran. Dia tidak mengerti, juga tidak baik untuk bertanya terlalu terang-terangan. Namun, dia tidak perlu bertanya terlalu dalam. Anak-anak muda ini sangat bersemangat dan terus mengoceh, berdiskusi di antara mereka sendiri di sini. Ini adalah pertemuan istimewa di mana para ahli muncul dari setiap area. Rasanya seperti 100 aliran sungai berkumpul menjadi lautan. Banyak prajurit berkumpul untuk melakukan persaingan yang ketat. Apa tujuan dari ini? Si Hao bertanya sembarangan. Legenda mengatakan bahwa ada keberuntungan alam yang besar, surga yang menantang kesempatan. Wajah sekelompok pemuda menjadi merah. Mereka sangat bersemangat dan mulai berdiskusi bersama. Untuk memilih yang terbaik dari tiap wilayah dan melakukan pertempuran menentukan satu demi satu, lalu ke prefektur, maju selangkah demi selangkah. Ini adalah konfrontasi hebat antara para jenius, jalan bagi ahli terkuat. Di mana mereka akan bertarung pada akhirnya? Saya tidak tahu. Rumor mengatakan bahwa individu kita yang paling kuat hanya mencapai prefektur di masa lalu, tidak mendapatkan kualifikasi untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Ketika si Hao mendengar ini, dia sangat terkejut. Ini benar-benar acara berskala besar. Apa tujuan melakukan ini? Apakah benar-benar seperti 100 sungai berkumpul ke laut, dengan lapisan dan lapisan pilihan yang terbaik? Sungai-sungai ini semuanya akhirnya mengalir kembali ke laut. Prajurit tak berujung, semua jenis ahli, surga warping jenius dari semua jalur. Ini adalah tabrakan yang sangat besar. Satu provinsi sudah beberapa kali lipat dari alam bawah. Itu tidak terbatas dan tidak terbatas. Orang-orang desa Vermilion tidak akan mengerti. Lupakan provinsi lain, akan sulit bagi mereka untuk mencapai batas prefektur ini sendirian. Pada kenyataannya, bukan hanya mereka. Bahkan warisan kota-kota besar itu, para ahli dari kepercayaan Dao itu akan merasa sulit untuk menjelajahi dunia di luar provinsi asal mereka. Itu terlalu jauh. Dari satu provinsi ke provinsi lain, bahkan jika seorang kultivator berjalan selama beberapa masa kehidupan,
akan sulit bagi mereka untuk melintasi jarak ini. Apa tujuan dari kontes ini? Peluang alami besar apa yang sebenarnya ada? Si Hao ingin memahami ini. Sayangnya, penduduk desa tidak tahu. Dia sedikit menyesal. Di alam bawah, dia seharusnya mempertanyakan kura-kura hitam itu dengan tepat dan membuatnya menjawab semua jenis pertanyaan. Sayangnya, kura-kura alam yang lebih tinggi itu, Blackie ketiga, melarikan diri saat dia melawan 7 dewa. Kemudian, itu tidak pernah muncul dengan sendirinya. Jelas dia tidak ingin kembali ke alam yang lebih tinggi. Anda tidak bisa memastikan itu. Terkadang, 1000 tahun, kali lain lebih dari 10.000 tahun sebelum terjadi sekali. Petik 2. Si Hao kaget. Itu benar-benar acara yang luar biasa. Adik laki-lakinya, Yue Chan, penyihir, dan yang lainnya, serta bakat luar biasa dan jenius surgawi semua akan berpartisipasi. Pada saat itu akan menjadi konfrontasi hebat antara para jenius. Saya harus memperbaiki hukum alam saya sendiri terlebih dahulu dan melakukan kelahiran kembali. Si Hao kembali ke tempat kediamannya dan memulai semua jenis persiapan. Jika dia ingin menjalani kelahiran kembali, dia membutuhkan semua jenis bagian yang cocok. Terlepas dari teknik kelahiran kembali, dia juga ingin membentuk kolam kelahiran kembali untuk menyehatkan tubuhnya dan memungkinkannya untuk menjalani transformasi yang lebih baik. Bagaimanapun, kali ini, dia harus mematahkan semua tulangnya, membuat darah, dan menukar darah. Itu sangat penting. Tidak mungkin ada kecerobohan sedikit pun. Semuanya harus dilakukan dengan sempurna. 10 bagian surgawi Si Hao bersinar. Kantong kulit binatang turun. Setelah dibuka, cahaya berharga berkedip-kedip dan esensi spiritual melonjak. Ada banyak obat-obatan tua, biji langka, serangga spiritual, dan lainnya. Ini adalah hal-hal yang Si Hao bawa bersamanya dari alam bawah dengan tepat untuk segera menyelesaikan kelahirannya. Kembali, sebelum kotak perunggu berharga pecah, dia mengumpulkan hal-hal ini ke dalam lorong sorgawi untuk menghindari mereka dihancurkan. Sekarang, mereka akan dimanfaatkan dengan baik. Karena sangat berhati-hati, Si Hao mengatur formasi di belakang desa Vermilion, dan kemudian dia mulai membentuk kolam kelahiran kembali dan memurnikan semua jenis cairan obat. Dia bersiap untuk melakukan transformasi untuk dirinya sendiri. Rerumputan bintang, lotus iblis hitam, sulur naga banjir merah, tubuh giok salju, dan hal-hal lainnya dimurnikan. Mereka dibuang ke kolam. Cairan itu berkilau dan bergelombang dengan cahaya ilahi. Ada lebih dari 100 jenis obat spiritual di sisinya, serta katak berkaki 3, kelabang langit merah, naga darah roh, dan makhluk lain yang jarang terlihat. Mereka mengapung di kolam kelahiran kembali dan melepaskan esensi mereka. Suatu hari dan satu malam kemudian, Si Hao selesai memurnikan cairan kelahiran kembali. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan mematahkan semua tulangnya. Dia menahan rasa sakit dan melepaskan darah intinya. Dia duduk di dalam kolam kelahiran kembali dan mulai mengalami transformasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.